Argumentasi saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Kami percaya bahwa tujuan utama pendidikan membentuk karakter moral daripada hanya meningkatkan pengetahuan akademik, akan mengurangi akar permasalahan yang ada pada saat ini. Mengapa? Dengan adanya pendidikan moral, kita bisa belajar bertanggung jawab bagaimana kita bisa manajemen waktu kita dengan baik dengan belajar, bermain, dan bertugas. Bertanggung jawab dengan adanya lingkungan sekolah seperti piket, dan bertanggung jawab atas kepercayaan kepada teman-teman dan guru saat kita semisal menjabat sebagai ketua atau orang-orang yang mempercayai kita. Ini akan membentuk kita untuk terus berkembang dengan adanya rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Dengan adanya pendidikan moral, kita bisa belajar bagaimana mengembangkan keterampilan sosial kepada lingkungan masyarakat. Karena dengan adanya keterampilan sosial, kita bisa belajar bagaimana dengan mengutarakan pendapat, mengutarakan informasi suatu hal yang positif, bekerja sama dengan baik, menyelesaikan masalah dengan baik, dan saling menjalin kekerabatan satu sama lain. Sehingga kita bisa belajar membutuhkan satu sama lain, entah itu dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat. Pendidikan moral belajar bagaimana mengembangkan empati terhadap orang lain, seperti mengendalikan emosi dengan baik, menghargai perbedaan, dan menghormati keberagamannya, sopan santun, dan saling membantu satu sama lain. Pendidikan moral belajar bagaimana suatu hal di dalam teknologi, kita belajar mengolah informasi dengan baik, tanpa adanya berita hoax, dan di dalam suatu hal teknologi kita belajar dengan adanya etika, tanpa menghujat, tanpa memfitnah orang. Jika tiang posisi menyatakan bahwa pendidikan moral itu ada, tapi kenapa ada orang-orang yang korupsi, mencuri, dan hal-hal yang tidak diinginkan? Dan untuk apa ada pendidikan moral? Dan saya akan menjawab bahwa pendidikan moral itu suatu hal yang menuju positif dan baik. Jika orang tersebut tidak melakukannya dengan moral seperti korupsi, mencuri, dan hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah kesalahan individualismenya, bukan kesalahan dari sistem pendidikan moralnya. Walaupun di sekeliling kita orang yang korupsi, tapi kita berpegang teguh bahwa korupsi itu tidak baik, kita mengetahui mana hal yang baik dan buruk, dan melakukan jalan yang baik. Lalu, faktor-faktor selanjutnya, adanya tekanan. Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentifnya. Lalu, adanya kesempatan. Kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang ada pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Lalu, adanya rasionalisasi. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi itu pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ternyata dapat dipiskan bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Sebagai contoh, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak, sebagaimana yang diutarakan oleh Tracy. Korupsi terjadi kalau ada kesempatan melakukannya. Tak heran jika banyak yang melakukan tindakan culas tersebut. Dan bagaimana cara mengatasinya jika adanya degradasi moral? Peningkatan kesadaran pada individunya lalu masyarakat. Jika individunya sudah mencari internet dan masih memiliki keraguan bahwa yang mereka lakukan semisal korupsi itu salah, padahal mereka melakukannya karena faktor ekonomi dan gaji yang tidak layak. Dan walaupun masih ragu, kita bisa saling berdiskusi terbuka kepada masyarakat dan bersama-sama meningkatkan kesadaran dan menyelesaikannya dengan baik. Dengan ini, saya sebagai pembicara 3 Pro berpegang teguh bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini karena pendidikan moral perubah tujuan penting dan harus dijadikan tujuan utama di dunia pendidikan. Untuk menegaskan kembali, saya sebagai pembicara 2 Pro akan menyimpulkan apa saja yang sudah dibicarakan oleh pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Pendidikan tidak hanya tentang pendidikan akademis, tetapi juga pendidikan moral. Dan
Pembicara 2 dan pembicara 3 tadi sudah menyebutkan beberapa contoh kasus apabila seseorang lebih mementingkan akademis daripada moral. Pembicara 1 Pro telah mengatakan bahwa apabila terdapat seorang pemrogram yang dimana dia adalah ahli dalam memprogram apapun, hal apa saja dia bisa program, tetapi karena dia hanya baik dalam pendidikan akademis, maka dia bisa saja melakukan peretasan, dan hal itu sudah pernah terjadi. Dan banyak sekali orang-orang yang terkena dampaknya seperti kehilangan uang dan lain-lain. Kemudian, pembicara 3 Pro juga telah mengatakan bahwa terdapat seseorang yang memang pintar dan tetapi dia saat di pekerjaan itu melakukan tindakan korupsi. Walaupun karena keadaan ekonomi yang kurang baik, tetapi dengan alasan apapun, korupsi itu tidak pernah baik. Kemudian, hal-hal tersebut memanglah tidak baik untuk dilakukan. Korupsi dan peretasan itu sangat-sangat tidak baik. Namun, apabila kita di pendidikan ini lebih mengutamakan moral daripada pendidikan akademis dan kita mengglorifikasi moral, lantas di sisi pro banyak yang tidak ingin mengikuti pendidikan formal dan hanya rajin mengaji atau rajin gereja saja, bagaimana? Nah, dalam agama sendiri, khususnya agama Islam, diberitahukan bahwa pendidikan dan belajar itu adalah ibadah utama, dan tidak hanya sholat dan mengaji dan lain-lain, tapi pendidikan itu adalah yang utama. Karena apa? Kita bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, atau dalam agama yang lain mungkin bisa mengerti apa saja sejarah-sejarah dari agamanya itu. Karena apa? Karena belajar. Nah, dengan mengetahui hal ini, mereka yang mengutamakan moral daripada pendidikan akademis akan mengetahui bahwa pendidikan dan belajar itu tidak kalah pentingnya daripada moral. Jadi moral itu harus dijunjung tinggi, tetapi kita juga tetap harus melakukan pendidikan akademis. Seperti itu. Dan seperti yang sudah pembicara 2 tadi katakan juga, apabila kita ingin menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, kita harus menjunjung tinggi moral, karena di status quo kali ini, Jepang yang menjunjung tinggi pendidikan moral, dalam umur 1 tahun sampai 3 tahun mereka benar-benar memberikan pendidikan moral kepada anak-anak Jepang, mereka menjadi negara maju sekarang. Kemudian kami sangat bangga berada di sisi pro untuk menuju Indonesia dengan generasi emas dengan moral yang tinggi. Terima kasih.